Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Adventrex. Kita akan mereview lagi. Kalau kemarin saya sudah mereview tentang remote MN6 channel, sekarang saya akan membahas tentang kelemahan, kekurangan, dan juga kelebihan yang saya rasakan setelah saya menggunakan remote MN6 channel. Yuk, check it out. Oke guys, yang pertama saya akan membahas dari tampilan luar, ya, bahan yang digunakan. Dari tampilan luar ini sama kayak remote MN999 dari bentuk dan juga dari bahan. Saya bilang juga dari bahan ya. Ini bahan khasnya produknya MN. Kenapa saya bilang produk khasnya produk MN? Karena kebanyakan remote-nya produk MN itu bahannya sama kayak gini. Apa sih? Ini kelebihan atau kekurangan, Om? Kalau menurut saya, ini kekurangan sih. Karena tampilannya dipegang tuh kayak remote murahan. Karena memang murah, harganya juga cuma segitu. Dibandingkan dengan harga yang up 500, 600, 700, itu kualitas bahannya beda banget. Di sini kita bisa lihat ya, dari tampilan aja dia nggak kelihatan kalau dia nggak kokoh gitu ya. Plastiknya plastik biasa. Nih. Nah, plek gitu ya. Plek. Nah, bisa teman-teman dengar ya di sini ya. Hmm. Nih, bahan plastiknya ini ya plastik daur ulang sih mungkin kalau saya boleh bilang. Sini udah beset-beset nih ya. Gampang sekali beset. Ya. Ini keterangan bahannya nih kalau nggak salah. Nah, ini ada keterangannya, saya nggak paham juga. Tapi kalau yang saya rasakan, megang remote ini tuh jadi kayak remote murahan. Karena memang harganya murah. Itu menurut saya kekurangan. Jadi kalau kalian pakai remote ini, jangan kasar-kasar. Kalau ini kebanting, ya, plak gitu, saya jamin pecah. Karena bahannya, kualitasnya eplekenye. Kalau orang Malang ngomongnya eplekenye. Nih ya. Sudah dengar ya? Ini semua saya pukul, saya pukul kayak gini. Nah, ini kualitas bahannya. Nih. Nih ya. Nih. Ya kan kelihatan nih. Nah, dari bentuknya ini kan nggak mulus, nggak apa ya, ya kelihatan lah kalau ini barangnya nih murah banget. Nih, ya. Kayak gitu. Nih, bahannya ya. Itu yang pertama saya bahas dari bahan. Lalu selanjutnya ini dari handle-nya. Kalau untuk kekuatan pegasnya nih, seperti saya bilang tadi sama kayak remote-nya MN999. Dia itu apa ya? Kekuatan maju mundurnya itu hampir sama, cuman untuk kalau saya bilang tuh jaraknya. Jarak dia pencet maju ke gas dibandingkan jarak dia untuk mundur, itu mundurnya cuma lebih sedikit daripada jarak maju. Nah, ini. Kalau mundur bisa kita lihat ya. Kalau kita dorong, tek, ya segini. Kalau maju, dia lebih panjang jaraknya. Ya, nih. Tuh. Nah, di sini ini kekurangan juga. Saat dia maju, dia bisa lebih responsifnya, kita bisa main pelan, bisa atur, seret, pelan gitu. Cuman saat mundur, seringkali saya rasakan, dia langsung tahu-tahu spontan, dek, gitu loh. Meskipun saya itu pelan banget, ya kan. Saya dorongnya tuh pelan, dia kayak nggak connect. Saya dorong lagi lebih dalam, tahu-tahu blek, mundur gitu. Jadi kekurangannya itu pada saat dia mundur. Kadang kala tuh nggak apa ya, nggak bisa pelan gitu, nggak bisa.
Tapi itu tepak-tepakan kalau ngomong. Pada saat pas, ya bisa aja dia kita setting, kita pencet pelan gini, itu dia mundurnya juga pelan banget. Itu bisa banget. Cuman seringkali dia langsung spontan tek mundur. Itu ya kekurangan juga, kurang smooth untuk mundurnya itu. Tuh. Lalu untuk handle-nya, handle steeringnya sama kayak MN999 ya. Ini sponnya juga sama, ya nggak begitu jelek, nggak begitu bagus, standar-standar aja. Di sini udah ada apa istilahnya, adapternya atau gimana ini ya. Pokoknya buat kita main one hand lah, satu tangan. Ini juga pegasnya kayak gini, not bad juga, standar aja. Lalu untuk tombol-tombolnya ini putarannya juga responsif juga, ya not bad juga. Ini masih untuk tombol-tombol yang di atas ini masih bagus lah, saya bilang responsifnya juga cukup bagus ya. Ini saya coba juga berfungsi dengan baik dan benar. Kalau kekurangannya untuk masalah throttle-nya untuk masalah mundur dia kadang nggak smooth, tahu-tahu spontan jedak mundurnya terlalu kencang. Itu untuk throttle gasnya. Lalu selanjutnya kalau saya bilang apa ya, ini juga kelemahan, karena saya kurang suka tampilan yang alay ya. Coba kita nyalakan. Nah, sama kayak MN999. Jadi kalau dia nanti belok ke kanan, lampu ini juga nyala ke kanan. Kalau belok ke kiri, lampu sini nyala ke kiri. Oke, kita konekkan dulu. Nah, kayak gini. Ya. Nih. Kalau buat teman-teman yang nggak suka ada terlalu banyak lampu di sini, bisa kok. Nanti tinggal di dalamnya tuh ada soketnya, tinggal dicabut aja soketnya, udah nggak perlu nggak connect lampunya. Oke, seperti itu. Ya ini terserah teman-teman bila kekurangan atau kelebihan. Kalau saya kurang cocok sih. Nanti mungkin kedepannya akan saya copot aja soketnya. Oke. Itu kita sudah bahas masalah tampilan remote-nya. Kalau menurut saya kekurangan remote-nya seperti itu tadi. Overall untuk yang lainnya standar, sama nggak ada kekurangan yang minus banget. Nah, lalu kita sekarang akan lihat di receiver. Nah, ini salah satu kelemahan yang paling fatal dari MN6 channel. Ya, ntar saya coba dulu receivernya ya. Kenapa saya bilang ini kelemahan kekurangan yang fatal? Ini receivernya, ya kan? Kekurangan yang paling fatal adalah produk remote MN6 channel ini belum ada yang jual receivernya. Ya, itu buat saya kekurangannya. Semoga kedepannya dikeluarkan produk untuk receivernya saja. Kenapa? Karena kalau suatu saat receivernya ini error, rusak, ya otomatis kita nggak bisa beli receivernya aja. Kita harus beli satu paket sama remote-nya. Jadi, bisa dibilang, andai kata suatu saat receivernya ini rusak, ya kalau kita bisa benerin, alhamdulillah. Andai kata nggak bisa dibenerin, ya sudah, kita buang sama remote-nya, sudah, nggak bisa dipakai. Kita buang semuanya ini. Semuanya kita buang. Karena belum ada yang jual receivernya aja. Jadi kita harus beli satu paket dengan remote-nya, receiver dan remote dengan harga segitu. Itu yang saya bilang satu kekurangannya. Semoga ke depan bisa dikeluarkan produk hanya untuk receivernya saja. Oke. Lalu kekurangannya lagi untuk receivernya, yang saya bilang seperti biasa pada umumnya produk lain belum waterproof, wajib di waterproof total loh ya. Benar-benar harus kita perhatikan, harus waterproof total. Nah, benar, di sini ada namanya soket lampu untuk MN PNP. Cuman, nah ini saya bilang cuman, seringkali khususnya untuk pada saat mundur, mungkin pengaruh juga dengan throttle gasnya juga ya, saat mundur, kan harusnya lampu yang belakang, ini ya, harusnya lampu belakang, yang di sini, ini otomatis langsung nyala kan, pada saat kita pencet mundur. Nah gini, dia harus langsung nyala blok. Cuman, sekali lagi, itu tepak-tepakan, untung-untungan, ya kan. Ada kadang-kala kita pencet mundur gas, dia langsung nyala lampunya. Ada seringkali nggak connect. Itu saya bilang kelemahan juga, kekurangan. Jadi responsif untuk mundur sih, kalau saya bilang dari remote ini. Terbukti di lampunya pada saat nanti dia mau mundur, itu kadang lampunya bisa langsung nyala, kadang nggak.
Dan seringkali juga kadang itu nyantolnya ke lampu yang merah ini. Ya, padahal ini kan lampu utama, maksudnya ke koneksi apa? Koneknya ke soket lampu utama. Saat dia mundur, dia lebih terang. Dan ini mati. Dan kadang kalau ini nyala, ini ya biasa saja. Itu kekurangannya untuk soket masalah realistik lampnya. Tapi sekali lagi, untuk produk MN6 channel ini yang sangat diunggulkan adalah adanya soket lampu realistis yang PNP. Kita nggak perlu bingung modul lagi. Jadi cukup dengan harga segitu kita sudah dapat satu paket lengkap dengan modul lampunya. Apa bukan modul ya? Dengan ya bisa bilang dengan harga segitu kita nggak perlu mikir-mikir harus beli lagi modul lampu, nggak perlu harus mikir lampu realistiknya lagi. Itu untuk receivernya. Kita pasang sekarang ya. Kita coba pasang. Nanti teman-teman bisa tentukan sendiri, bisa nilai sendiri gimana responsifnya untuk masalah mundurnya jalan sama lampunya. Saya pasangnya ya. Oke, bisa teman-teman lihat ya, ini ya. Saya nyalakan dulu. Ini responsif untuk beloknya. Ya. Nah, ini saat mundur. Kita lihat saat mundur ya. Nah, ini saya pencet dikit, dia langsung nyala. Mundurnya, nah kita pencet lagi nih. Nah, kayak gitu. Kalau maju. Kalau kita langsung spontan mundur, nah, ya. Nah, ini saya pencet mundur loh. Tapi lampu mundurnya nggak nyala. Ya kan? Nih. Ini saya gas mundur, tapi lampu mundurnya nggak nyala. Ini kadang nyala loh. Oh. Oh, kan? Ya, teman-teman lihat ya. Nah, itu. Jadi untuk mundurnya memang seringkali lampunya tuh nggak mau connect gitu. Nah, 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 ini pas gini nyala. Maju. Nah, kan malah nyala lampu merahnya kan ya. Tuh. Harusnya, nah saat kita pencetnya pelan, baru dia connect ke lampu mundurnya. Saat kita maju terus spontan mundur, tuh, nggak nyala lampu mundurnya. Kayak gitu ya teman-teman. Cuman mungkin ada teman-teman yang sudah menggunakan remote ini dan memiliki pengalaman lain, mungkin pada saat, Mas aku mundurnya kok bisa enak kok. Aku mundur lampunya juga nyala kok. Silakan tinggalkan di kolom komentar biar bisa buat info buat teman-teman yang lainnya. Jadi teman-teman, itu kalau saya untuk review kekurangan dan sedikit kelebihan dari remote MN6 channel ini. Kesimpulannya yang pertama untuk kelebihan yang paling utama, itu yang pertama adalah murah. Ini sangat murah dibandingkan dengan remote yang lainnya. Yang kedua, dia sudah bisa support realistic lamp khusus produk MN. Jadi teman-teman punya MN999, MN99, MN98, MN78, MN128, asalkan soket lampunya asli bawaan dengan soket MN, itu bisa PNP langsung ke receivernya. Lalu yang selanjutnya, kelemahannya yang pertama, kekurangannya masalah bahan yang masih murahan. Tapi wajar dengan harga segitu, kita jangan mengharapkan bahan yang istimewa. Lalu yang kedua, untuk masalah throttle gas yang untuk mundurnya itu kurang responsif, yang berpengaruh dengan lampu realistik untuk mundurnya. Lalu yang ketiga, untuk masalah receiver belum waterproof, ya kan? Seperti itu kalau kelemahan dan kekurangan yang saya dapatkan. Kalau buat teman-teman yang tidak mempedulikan penampilan, ya kan, yang penting dia bisa performanya enak buat jalan. Sekali lagi saya bilang ini sangat worth it, ya kan, sangat worth it sekali dengan harga segitu buat teman-teman yang budgetnya minimalis. Nggak perlu kita beli remote yang pro, tapi dengan remote yang ini kita sudah bisa merasakan permainan, mainkan dengan yang enak sekali, ya kan? Untuk semua fitur normal semua. Itu keunggulan utama, ini murah,
dan sangat worth it buat kita, sangat rekomendasi. Oke, itu kalau saya review dari remote MN6 channel ini. Andai kata ada teman-teman yang punya pengalaman lain, silakan tinggalkan di kolom komentar, kita bisa sharing, kita bisa tanya jawab. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang lainnya, dan kita akan mereview untuk lebih lanjut untuk masalah produk-produk RC yang lainnya untuk hobi kita bersama. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye.